Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan. Dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, dikatakan di sana Tuhan, dalam bahasa Jawa itu nggetuni apa yang dilakukan oleh Yerusalem, tetapi lebih fokusnya adalah bait Allah sebetulnya. Karena tembok runtuh dan tidak ada satu batu pun yang tertata dari atas bangunan itu kan bangunan bait Allah, bukan tembok Yerusalem yang melingkari kota. Bahkan nantinya perkembangannya kan Yerusalem akan menjadi semakin lebih luas lagi dengan tembok yang ditambah-tambah, makin besar kotanya. Sedangkan yang dikatakan oleh Tuhan lebih adalah tembok bait Allah. Di sana mau diungkapkan bahwa jati diri bait Allah, atau dikatakan di sana sebetulnya dengan sebutan Yerusalem, adalah kota damai, tapi itu hanya sekedar kota, nama kotanya penuh damai. Tetapi orang-orangnya ternyata tidak membuat nama itu menjadi kenyataan. Seperti juga bait Allah. Orang datang ke bait Allah sebetulnya mau mendekat dengan Allah, mau untuk mendengarkan Allah, mau untuk mengakrabi keintiman dengan Allah. Tetapi justru menggunakan Allah itu sebagai mungkin salah satunya adalah sarana untuk mengabulkan doa-doa, sarana untuk membela dirinya, sarana untuk apa lagi. Jadi ada macam-macam alasan untuk dekat dengan Allah, tetapi menikmati damai bersama dengan Allah itu hampir menjadi hal yang tidak pernah itu dicari. Saudari terkasih dalam Tuhan, ini sebetulnya yang diketuni oleh Tuhan. Mengapa Tuhan yang sumber kasih, sumber kebaikan itu menjadi seolah-olah tersingkirkan dalam pikiran orang-orang Yerusalem itu. Nah, ini bacaan Injilnya. Sekarang bagi diri kita, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kedekatan dengan Allah itu dibuka oleh Allah sendiri. Allah mengundang kita untuk dekat dengannya. Bahkan Tuhan itu memberikan sesuatu yang indah, bukan hanya sekedar menjanjikan keselamatan, tetapi sungguh-sungguh membuat orang itu mengalami kedamaian. Tidak hanya besok setelah kematian, tetapi sekarang. Justru bermodalkan damai itu, orang bisa menghadapi banyak tantangan. Kita bisa melihat contoh banyak martir yang mau untuk memberikan dirinya, berani untuk memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu sungguh adalah yang dia sembah. Dia mengalami damai. Karena kedamaian itulah, maka dia itu berani untuk mengalami kematian. Dan dia tidak murtad. Tapi dia berani untuk mengatakan itu. Karena ada damai terlebih dahulu di dalam hatinya. Tantangan, rintangan di depannya bisa dihadapi dengan indahnya. Walaupun dia mengalami kematian. Tuhan juga mau untuk kita mengalami damai.
kedekatan dengannya, kita mengalami damai. Dan dengan damai itu diharapkan kita mampu juga untuk bisa nantinya kalau kita punya masalah, punya tekanan-tekanan dalam kehidupan, kita bisa melihat dengan jeli apa yang harus kita lakukan dalam hidup itu. Dengan damai orang bisa tenang, bisa mengalami keheningan. Orang bisa menemukan bersama dengan Allah celah-celah yang menjadi istilahnya penyelesaian masalah dalam hidup. Ya, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka kita diajak oleh Tuhan untuk melihat itu. Nah, yang kedua juga, kalau orang mengalami damai, orang bisa bersekutu dengan Allah secara lebih intim lagi, dan orang nantinya dalam hidupnya bisa menjadi pelaku-pelaku yang real dalam hidup mereka. Pelaku-pelaku sabda Allah yang nyata dalam kehidupannya. Segala kebaikan Allah dia lakukan. Segala rencana-rencana Allah dia wujudkan. Dengan seperti itu, maka orang bisa melihat bahwa Allah bukan hanya yang tinggal di dalam angan-angan. Allah bukan yang hanya dipikirkan, tetapi Allah menjadi real yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Mengapa kita bisa melihat banyak orang-orang itu semakin meninggalkan Allah? Karena orang semakin banyak menggunakan hanya pikiran, sehingga Allah itu hanya sekedar sebagai ide-ide kosong. Orang banyak berpikir sehingga seolah-olah gereja menjadi sudah ketinggalan zaman. Kenapa? Karena dia mau untuk hanya pokoknya yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, yang bisa dirasakan saat itu juga. Mereka lupa bahwa untuk dekat dengan Allah butuh persiapan. Butuh persiapan apa? Persiapan karena perlu untuk dekat dengannya, mendekati Allah, kembali ke Allah. Dan itu proses yang jarang dilakukan oleh banyak orang. Orang hanya merasakan saya pergi ke gereja, saya ingin supaya Tuhan itu pokoknya yang penting mendengarkan doa saya dan mengabulkannya. Orang lupa bahwa proses sebelumnya ini harus dilakukan, yaitu mendekati Tuhan. Tuhan itu pasti melihat kita, tapi Tuhan melihat kesungguhan kita. Apakah kita memang sungguh-sungguh mau itu? Dengan seperti itu, orang tidak akan melewatkan kehadiran Tuhan. Orang-orang Yerusalem melewatkan kehadiran Tuhan karena Tuhan yang ada dalam dirinya adalah Tuhan yang dipikirkan sesuai dengan pikiran dia, sehingga lupa Tuhan yang hadir dalam kesederhanaan, lupa Tuhan yang hadir dalam setiap mukjizatnya, lupa Tuhan yang hadir dalam sabda-sabda Tuhan. Tidak pernah itu dihitung oleh orang-orang Yerusalem, sehingga banyak orang Yerusalem tidak percaya akan Tuhan. Maka mari kita mencoba untuk lebih bijak dalam mensikapi banyak hal dalam hidup ini, supaya kita bisa sungguh menemukan sejatinya damai dalam Tuhan itu bisa kita raih. Selamat merenungkan.